Berangkat. Halo Sobat Mistik Mustika, kita kali ini berada di warung Joglo di Gatsu ya, di Gatot Subroto di Bali. Teku Umar Barat. Di Bali. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Eko Halo. dan halo Mas Bri. Zakaria. Mas Oka. Pengalaman apa yang menyebabkan Mas Oka mau mempelajari soal twin flame? Dapat masalah apa? Dapat masalah istri yang berkhianat. Dapat apa? Masalah apa? Istri yang kenapa? Berkhianat. Padahal nggak ada masalah sebenarnya. Kirain baik-baik saja gitu. Itu yang bikin aku terbuka lah, tersadar gitu, bikin tersadar. Awalnya kayak nggak menerima gitu, ternyata memang itu harus yang dijalani. Awalnya seperti itu. Istrinya, harus aku cut. Istrinya berselingkuh dengan lelaki beristri iya, dan teman sendiri lagi. dan teman dekat. sendiri. Sekarang menjalani hidup. Apakah setelah ini bercerai? Iya, Sudah bercerai dan OTW. on the way. Berarti belum. Sekarang berarti si mantan istri, si istri masih bersama orang itu? Putus nyambung. Putus kadang nyambung. balik, kadang putus lagi, kadang oke. gitu. Cuman udah di titik sudah nggak peduli lagi. Di Maksudnya titik sudah fokus tidak ke peduli diri lagi. sendiri aja. Fokus gitu. ke healing diri sendiri. Iya, itu yang penting. Terus apa yang didapatkan dari pertemuan dengan kembar jiwa? Kira jadi mengerti kenapa semua itu harus terjadi ke saya gitu. Ternyata memang ada perjalanan yang sebelum-sebelumnya dan ada karma yang harus saya bayar gitu. Ternyata. Ketemu leluhurnya ya. Iya. Semakin paham, semakin ngerti, semakin berenduk dalam Tuhan. Iya. Jadi awalnya sih nggak ngerti, cuman karena kehajar sendiri gitu, jadi ngerti akhirnya. Oh ternyata seperti ini, wajar. Jalan yang dilalui berat sih, tapi ya itu konsep penerimaannya kita gimana. Oke. Kalau menurutku sih gitu. Terima kasih Mas Oka. Sekarang Mas Eko, Ya. konsepnya twin flame kalau di dalam, karena Mas Eko ini mualaf, dia dari Katolik ya. Ya, jadi saya lahir sebagai Muslim karena memang orang tua saya awalnya Muslim. Kemudian orang tua saya hijrah menjadi Katolik, sehingga umur 6 tahun saya juga ikut dibaptis menjadi Katolik. Dan saya menekuni Katolik sampai saya dewasa. Nah, di Katolik pun saya juga bukan ikut-ikutan ya, artinya memang saya aktivis di gereja Katolik dulu waktu saya sekolah, sampai kuliah gitu. Sangat aktif. Terus kemudian menikah, di pertengah jalan saya memutuskan lagi masuk Protestan, dan juga bukan Protestan yang sembarangan karena saya masuk Protestan karismatik yang sangat kuat dan cukup fanatis. Terus kemudian saya balik lagi ke Katolik. Terus setelah itu saya Muslim. Terus kemudian saya belajar Kapitayan. Terus saya juga harus mempelajari Hindu, Buddha. Ya, istilahnya di situ akhirnya saya mempunyai banyak pengertian dan membuka semua batasan agama terhadap diri saya, sehingga saya menjadi tidak dibatasi oleh dogma dan aturan-aturan agamis, sehingga saya mempunyai cara sendiri untuk saya berdoa gitu. Bukan saya tidak beragama, saya mengakui bahwa semua agama baik, tetapi di sini saya mencoba untuk belajar membuka diri saya lebih lebar dan lebih luas, dan di situ akhirnya saya dapat mempunyai banyak pengertian mengenai apa yang saya dapat dari semuanya, sehingga pada akhirnya saya menemukan banyak persamaan. Sebenarnya justru menemukan banyak persamaan, bukan perbedaan. Makanya kalau sekarang menjadi dibeda-bedakan,
dan merasa ada yang paling benar, saya yang bingung gitu. Karena semuanya benar dan semuanya sebenarnya mempunyai bahasa yang berbeda saja, cuman maknanya secara mendalam sebetulnya sama, filosofi atau filsafatnya pun sebetulnya sama. Ya memang apa yang saya sampaikan ini bukan berarti yang sangat mudah untuk diterima, ya nggak apa-apa, karena setiap individu bebas untuk memahami kehidupannya masing-masing. Saat ini adalah kehidupan saya harus berani menyatakan bahwa ya justru saya menemukan sesungguhnya Tuhan di dalam diri saya dengan saya memahami banyak sekali pengertian dari banyak agama. Sehingga ya mari kita sama-sama terbuka dan kemudian untuk menelaah untuk apa sebenarnya kita menjadi merasa harus terkotak-kotak, karena seharusnya justru dengan kita memahami banyak sekali pengetahuan dan akhirnya kita memahami banyak kesamaannya, ya harusnya ya sudahlah, karena toh pada akhirnya manusia mati juga menuju kemana gitu. Kalau manusia sudah memahami mati mau menuju kemana dan nanti pada akhirnya seperti apa, ya tidak akan ada lagi yang paling benar dan paling salah di sini. Konsepnya tentang twin flame secara karena Mas mendalami, bukan saja masuk tapi mendalami masing-masing agama. Kristen didalami, Katolik didalami, Muslim didalami, Hindu didalami, Buddha didalami, Kapitayan didalami. Nah, tolong jelaskan konsep twin flame atau kembar jiwa di dalam mungkin Katolik dan Muslim, Katolik dan Muslim. Ya, jadi mungkin akan lebih gampang untuk memahami bahwa sesuai dengan apa yang dipahami oleh secara umum, bahwa kalau secara anatomikal kembar jiwa bukan twin flame adalah urat nadi yang merupakan disebut naga yang ada di tulang punggung kita yang menghubungkan tulang ekor hingga otak kita. Itu adalah kabel utama antara tulang ekor hingga atau kundalini dengan otak kita atau kelenjar pineal kita, otak pineal kita. Nah, dari situ itulah sebetulnya sistem elektrikal tubuh itu digerakkan oleh sumber energi yang keluar dari dalam tubuh kita. Nah, urat nadi utama itulah yang disebut dengan naga di dalam tubuh kita. Kalau di dalam konsep pewayangan ya semacam naga nini, naga gini atau dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa disampaikan mengenai hal itu. Atau seperti kalau di dalam sederhananya antara wujud dan ayang-ayang gitu. Karena dalam wujud dan ayang-ayang disitulah juga satu kesatuan gitu. Atau disebut infinity antara bagian bumi dan bagian angkasa, karena tubuh kita juga mempunyai banyak hal di dalamnya. Sehingga infinity buat saya konsepnya bukan menyamping, tapi seharusnya adalah dari atas ke bawah, sehingga pusat infinity-nya ada di hati kita. Nah, sehingga pada saat kita bicara twin flame, ya dimana pada saat kita bicara mengenai diri sejati, atau diri sejati didapat pada saat dimana cahaya yang ada dalam hati kita sudah bisa kita sadari dan kita temukan di dalamnya. Nah, di dalam konsep kekristenan mengenai cahaya ini ya banyak dibicarakan mengenai hati kudus Yesus, atau mengenai tabernakel atau ruang maha kudus di dalam diri kita. Nah, di mana pada saat kita sudah mencapai ruang maha kudus dalam diri kita, atau kita sudah mempersiapkan mempunyai tabernakel yang bercahaya di dalam diri kita, sehingga disitulah kita bisa bertemu dengan diri sejati kita. Nah, intinya adalah berarti kan kebersihan batin atau kebersihan hati. Nah, di dalam konsep keislaman ya kita seperti membangun Ka'bah di dalam hati kita, di mana pada saat Nur Muhammad sudah bertahta di dalam Ka'bah kita,
berarti kan kita mempunyai hati yang cukup bersih dan baik, maka akan ketemu dengan diri sejati kita. Di dalam konsep Hindu, di mana keseimbangan antara ang ung mang, di mana mang di dalam kita bertahta, di mana di dalam diri kita, bahwa sehingga pelinggih yang ada di dalam diri kita sudah memiliki cahaya, di mana pelinggih di dalam diri kita mempunyai makna yang cukup dalam, sehingga kita juga mampu akan bertemu dengan diri sejati kita. Di dalam konsep Jawa atau Kapitayan, selain itu juga ada konsep antara Tejo Moyo, Manik dan Manik Moyo. Jadi banyak sekali sebetulnya kita mau menerjemahkan dalam konsep apapun gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menerima setiap apapun yang kita pahami menjadi bagian yang penting dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk mencapai kepada apa yang harus kita capai. Karena pada saat bicara seperti itu berarti harus kita memahami atau belajar mengenai yin dan yang, atau antara bahwa di dalam gelap ada terang, bahwa di dalam terang ada gelap, gitu. Di mana antara apa yang menjadi kelemahan kita, di situ ada kebaikannya juga, bahwa ada di dalam kebaikan kita, maka di situ ada juga kekurangan kita. Nah, tinggal bagaimana menyeimbangkan dan mengendalikan semuanya sehingga kita sadar di posisi mana pada saat kita berada, sehingga pada saat kita menghadapi segala sesuatu kita akan lebih ringan dan lebih tenang dan lebih mudah untuk mengambil satu jalan terhadap pemecahan dari berbagai masalah yang kita hadapi. Artinya apa? Bahwa kehidupan secara nyata adalah berbagai masalah yang kita miliki dan kita hadapi. Nah, berbagai masalah yang kita miliki dan kita hadapi, pada saat kita di dalam ketenangan kita, di dalam kesiapan kita dalam mengendalikan hati, pikiran, dan menyerahkan kita kepada Tuhan semua proses dan hasilnya, maka tentu pasti kita akan mendapatkan jalan yang baik. Walaupun jalan itu tidak selalu serta-merta baik begitu saja, tapi pasti ada hasil yang pada akhirnya win untuk semua pihak, atau win dalam arti bukan win ya, dalam arti bahwa bisa diterima oleh semua pihak gitu. Karena kalau win nanti persepsinya ada yang menang ada yang kalah, tapi kalau bisa diterima oleh semua pihak, jadi adalah bentuknya keseimbangan gitu. Nah, sebetulnya secara prinsip hanya belajar memahami itu, dan pada saat kita jatuh atau pada saat kita menurun diri kita juga paham bagaimana kita mengembalikan kembali diri kita. Pada saat kita terlalu naik, kita juga paham bagaimana mengembalikan lagi, sehingga ada istilah zaman sekarang, istilahnya adalah hidup di saat ini. Karena yang kemarin ya sudah lewat, yang nanti kita nggak tahu gitu. Karena kita yang nanti nggak tahu, ya kita nggak usah terlalu memikirkan yang nanti. Tapi apa yang saat ini kita bisa lakukan, ya lakukan aja. Pada saat ini kita harus hadapi, ya hadapi saja. Pada saat kita saat ini harus memutuskan sesuatu, ya putuskan. Jadi segala sesuatu adalah apa yang ada di saat ini. Karena pada situasi yang lain kita tidak bisa melangkah terlalu jauh. Kita hanya membayangkan atau berimajinasi. Nah, daripada kita membuang banyak hal, ya kita nggak usah terlalu banyak berpikir dan nggak usah terlalu banyak merasa, sehingga kita lebih ringan dalam hidup ini. Sehingga kalau kita lebih ringan, maka kita akan jauh lebih sehat. Dan pikiran kita sehat, hati kita sehat, badan kita sehat, jiwa kita sehat, maka semuanya akan sehat. Pada saat kita sehat, energi kita baik, semua lingkungan kita baik. Dan pada saat lingkungan kita baik, pasti akan banyak hal baik di dalam lingkungan kita yang kita terima. Nah, apa yang kurang dalam hidup ini? Kadang-kadang memang susah dipahami. Tapi dengan seperti ini, maka semua apa yang kita hadapi menjadi tidak terlalu berat. Bukan tidak terlalu sulit, tapi tidak terlalu berat gitu. Itu Mbak Mani. Itu ceritanya. Twin flame itu adalah soal menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan, menjaga hati, menjaga pikiran,
menjaga mulut, menjaga telinga, menjaga mata, tindakan. ya. Energimu, tingkatkan vibrasi hatimu naik kepada Tuhan. Oke? Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.